A few moments later. Halo everyone, perkenalkan nama saya Aditya Marvan Pratama dari Prodi Manajemen 23B dari kelompok 8. Saya Yohana Desi Kurniasari dari Manajemen 23B kelompok 8. Saya Rohila dari kelas Manajemen 23B kelompok 8. Saya Sela Febriani dari Prodi Manajemen 23B kelompok 8. Saya Rizka Listiana dari Prodi Manajemen kelas 23B kelompok 8. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi dalam aksi. Akuntansi dalam aksi bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam kehidupan nyata ataupun bisnis sehari-hari. Dalam dunia bisnis, akuntansi berfungsi untuk merekam, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan agar pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi selama periode tertentu, mereka akan mengacu pada laporan laba rugi yang disusun berdasarkan data akuntansi. Jika ingin mengetahui posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, mereka akan melihat neraca. Dalam kehidupan sehari-hari, akuntansi bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Seseorang dapat merekam pemasukan dalam pengeluaran, mengklarifikasikan transaksi, dan mengeringkas informasi keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan mereka. Jadi, akuntansi dalam aksi mengacu pada bagaimana prinsip dan praktik akuntansi diterapkan dalam kehidupan nyata untuk membantu individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah ilmu dan teknik pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, serta pelaporan transaksi dan peristiwa keuangan yang berkaitan dengan suatu entitas, baik itu individu, organisasi, atau perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa tujuan utama dari akuntansi. Yang pertama ada pencatatan. Akuntansi memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua ada pengendalian. Akuntansi membantu dalam pengendalian sumber daya keuangan dan operasi suatu entitas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik, manajer, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang keempat, ada pemenuhan peraturan. Akuntansi memastikan bahwa entitas mematuhi peraturan pajak dan regulasi keuangan lainnya. Ada berbagai cabang dalam akuntansi, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, dan audit, yang masing-masing memiliki peran dan fokus tertentu, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, pengukuran, analisis, dan pelaporan aktivitas keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang keuangan entitas tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan oleh manajemen organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan strategis dan mengelola operasinya. Tujuannya adalah untuk membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah proses pencatatan, pelaporan, dan perhitungan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas atau individu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas atau individu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat ada audit. Audit adalah proses independen, sistematis, dan terstruktur untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menguji informasi
catatan keuangan, prosedur atau operasi suatu entitas dengan tujuan untuk memastikan keabsahan, akurasi, ketataan terhadap peraturan dan kewajiban informasi yang disajikan. Tujuan utama dari audit adalah memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pemegang saham, kreditur, atau pihak-pihak eksternal bahwa informasi yang diaudit dapat dilandalkan. Audio Jungle.